Apakah kalian tahu, pada sekitar tahun 287 sebelum Masehi, di sebuah kota yang terkenal dengan kekayaan sejarah dan budaya, di pesisir barat da Sisilia, lahirlah seorang anak bernama Archimedes. Ia lahir di Sirakusa, sebuah kota yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Yunani. Meskipun Sirakusa dikenal sebagai pusat perdagangan yang maju dan kota pelabuhan yang penting, tak banyak yang tahu bahwa di kota inilah lahir seorang jenius yang kelak akan mengubah wajah, ilmu pengetahuan, dan teknologi dunia. Archimedes lahir dalam keluarga yang cukup terhormat. Ayahnya, Phidias, adalah seorang astronom dan matematikawan yang juga dihormati di kalangan ilmuwan Yunani pada masa itu. Sejak muda, Archimedes menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Bahkan sejak masa kecilnya ia dikenal sebagai seorang pemikir yang jauh melampaui usianya. Ia belajar di Alexandria, Mesir, yang pada waktu itu adalah pusat kebudayaan dan pengetahuan dunia. Di bawah pengaruh besar dari perpustakaan besar yang terdapat di sana. Selama di Alexandria, Archimedes berkenalan dengan banyak ilmuwan dan pemikir besar, yang kemudian menginspirasi beberapa penemuan dan teorinya. Namun, kisah mengenai kehidupan Archimedes tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena satu peristiwa yang begitu ikonik, yang menjadi legenda dalam sejarah ilmu pengetahuan. Penemuan prinsip apungan dan kaitannya dengan mahkota emas Raja Hiero II. Raja Hiero II adalah penguasa Sirakusa pada masa Archimedes hidup. Seperti raja-raja lainnya, ia memiliki kekuasaan yang besar dan kekayaan yang melimpah. Salah satu peristiwa yang mengubah jalan hidup Archimedes terjadi ketika Raja Hiero II memerintahkan pembuatan sebuah mahkota baru dari emas murni. Mahkota tersebut dibuat oleh seorang pandai emas yang dipercaya memiliki keterampilan tinggi dalam pembuatan barang-barang perhiasan. Namun, beberapa waktu setelah mahkota selesai dibuat, Raja Hiero mulai curiga bahwa pandai emas tersebut mungkin telah mencampurkan perak atau logam lain dengan emas demi mengurangi biaya bahan baku. Raja Hiero sangat khawatir bahwa jika mahkota tersebut tidak terbuat dari emas murni, maka ia telah dibohongi dan uang rakyat yang digunakannya untuk membuat mahkota tersebut akan sia-sia. Dalam keresahannya, Raja memanggil Archimedes untuk memecahkan masalah ini. Tugas Archimedes adalah mencari cara untuk mengetahui apakah mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas murni tanpa harus merusak atau menghancurkannya. Ini adalah tugas yang sangat sulit karena tidak ada cara mudah untuk menguji kemurnian logam tanpa merusaknya. Selama berhari-hari, Archimedes berpikir keras dan memutar otaknya untuk menemukan solusi yang tepat. Namun jawaban atas permasalahan tersebut tidak kunjung datang. Pada suatu hari, saat Archimedes sedang berendam di bak mandi untuk mendinginkan tubuhnya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menggetarkan pikirannya. Sambil berendam dalam air, Archimedes menyadari bahwa tubuhnya menggeser sejumlah air yang setara dengan volumenya. Ia merasakan bahwa setiap benda yang tenggelam atau terendam dalam air akan memindahkan sejumlah air yang setara dengan volume benda tersebut. Pemikiran ini langsung membawa Archimedes pada sebuah pemahaman baru mengenai berat jenis dan apungan. Menurut hukum yang ia temukan, sebuah benda yang terendam dalam fluida dalam hal ini, air akan menerima gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan kata lain, jika suatu benda lebih ringan daripada jumlah air yang dipindahkan, maka benda tersebut akan mengapung. Sebaliknya, jika benda lebih berat dari jumlah air yang dipindahkan, maka benda itu akan tenggelam. Dengan penemuan ini, Archimedes menyadari bahwa prinsip yang sangat sederhana ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Raja Hiero II. Ia tahu bahwa ia bisa mengukur volume air yang dipindahkan oleh mahkota dan membandingkannya dengan volume logam lain yang diketahui, seperti emas, untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni atau telah dicampur dengan logam lain. Namun, Archimedes membutuhkan waktu untuk memastikan apakah logam tersebut memiliki massa jenis yang sama dengan emas murni. Emas memiliki massa jenis yang lebih besar daripada perak.
Jati campuran emas dan perak akan memiliki massa jenis yang berbeda dengan emas murni. Archimedes memutuskan untuk menggunakan prinsip yang baru ia temukan untuk mengukur massa jenis mahkota itu tanpa menghancurkannya. Dalam keadaan penuh kegembiraan dan antusiasme, Archimedes segera keluar dari bak mandi dengan terburu-buru, bahkan tanpa berpakaian. Ia berlari menuju jalanan kota dan berteriak, "Eureka! Eureka!" yang berarti saya telah menemukannya. Saya telah menemukannya. Seruannya yang penuh kegembiraan ini menggema di seluruh Sirakusa. Dan kisah ini segera dikenal sebagai salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah ilmuwan besar. Setelah penemuan yang luar biasa itu, Archimedes mulai bekerja dengan hati-hati untuk menguji mahkota Raja Hiero. Dengan prinsip apungan yang sudah ditemukan, ia kemudian mengukur volume air yang dipindahkan oleh mahkota ketika dimasukkan ke dalam air. Setelah itu, ia mengukur berat mahkota tersebut dengan membandingkan data tersebut dengan data dari emas murni yang diketahui massa jenisnya. Archimedes bisa menunjukkan bahwa mahkota tersebut memang tercampur dengan logam lain, seperti perak. Hasil dari eksperimen ini memuaskan Raja Hiero, yang akhirnya mengetahui bahwa pandai emas tersebut telah menipu dan mencampur emas dengan perak untuk menghemat biaya. Raja Hiero sangat terkesan dengan kepandaian Archimedes dan memberinya penghargaan besar. Penemuan prinsip apungan oleh Archimedes adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Namun, selain prinsip apungan, Archimedes juga menyumbangkan banyak kontribusi dalam bidang matematika, fisika, dan teknik. Ia adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori volume benda berbentuk, bola dan kerucut, serta mengembangkan prinsip-prinsip dasar dalam teori mekanika. Berkat kejeniusan dan dedikasinya dalam ilmu pengetahuan, Archimedes meninggalkan warisan yang masih digunakan dan dipelajari hingga hari ini. Nama Archimedes pun menjadi simbol dari penemuan-penemuan besar yang dapat mengubah dunia. Kisah tentang bagaimana Archimedes menemukan prinsip apungan menjadi salah satu cerita yang tak hanya menginspirasi ilmuwan, tetapi juga menjadi contoh bagaimana semangat penemuan dan kegembiraan dalam memahami dunia sekitar bisa membawa seseorang pada pemahaman yang mendalam dan solusi yang luar biasa. Maka, dari bak mandi Sirakusa, terlahir sebuah penemuan yang tidak hanya menyelesaikan masalah besar bagi seorang raja, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Cerita mengenai Archimedes dan penemuan prinsip apungan yang terkenal dalam Eureka berasal dari berbagai sumber sejarah dan literatur kuno. Beberapa referensi utama mengenai kisah hidup Archimedes dan penemuan-penemuannya mencakup: pertama, Plutarch's Parallel Lives. Dalam karya ini, Plutarch menulis biografi berbagai tokoh terkenal, termasuk Archimedes. Meskipun tidak menceritakan peristiwa dalam bentuk yang sangat rinci, ia memberikan gambaran umum mengenai kehidupan Archimedes, termasuk kisah penemuan prinsip apungan. Kedua, Vitruvius De Architectura. Vitruvius, seorang insinyur dan arsitek Romawi, merujuk kepada Archimedes dalam bukunya mengenai teknik dan arsitektur. Di sini, ada beberapa kutipan mengenai prinsip-prinsip mekanika yang ditemukan oleh Archimedes. Ketiga, Galileo Galilei, dalam karya-karya ilmiah dan tulisannya yang lebih modern sering mengutip Archimedes sebagai inspirasi, terutama dalam teori apungan dan prinsip mekanika. Keempat, Works of Archimedes. Meskipun tidak ada naskah asli yang sepenuhnya utuh dari Archimedes yang bertahan hingga kini, sebagian besar karya-karya matematikanya ditemukan melalui salinan dari masa-masa berikutnya, seperti karya-karya yang diterjemahkan oleh ilmuwan seperti Auma Khayyam. Beberapa karya seperti On the Sphere and the Cylinder atau On Floating Bodies menjelaskan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Archimedes mengenai geometri dan fisika. Kelima, komentar dan referensi modern. Banyak buku sejarah sains modern, seperti The Life of Archimedes oleh Sir Thomas Heath dan karya-karya sejenis, menyediakan analisis mendalam mengenai kehidupan dan penemuan Archimedes berdasarkan bukti sejarah yang ada. Terima kasih telah mendengarkan kisah Archimedes. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.